Dari umur berapa lo tinggal sendiri? 17. Dari 17 tahun udah sendiri? Yang gue gak mau itu salah satu acara TV yang dihipnotis-hipnotis. Aduh, untung gak disebut, kita tidak tahu acaranya Kan apa. ada beberapa ya. Casting, nggak dapet. Masih ada yang beberapa bilang kegendutan. Dan akhirnya gue dapet satu. Tapi yang gue dapet ini kayak gue nggak mau. Ini orang udah miskin, banyak mau. Halo, selamat datang kembali di In Frame, sebuah obrolan bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita kedatangan Jerome Kurnia. Senang sekali bisa diundang. Terima kasih Jerome sudah hadir. Gue gak pernah mungkin bisa pakai baju kayak begini guys. Kenapa? Ketahu gak? Gimana ya? Gak pede aja gitu. Gue baju gue ya gini aja, kaos, celana panjang, kadang-kadang jaket gitu. Dia suka tuh yang megang kamera. Ini celana apa sarung? Ini sarung sih sebenarnya. Oke. Cuman udah dijahit, ada 2 bolongan kaki jadi tinggal diikat. Oke, coba dijelaskan tema kostum hari ini apa nih? Yang paling bersih dari cucian. Tumpukan atas. Bagus. Tumpukan atas, Bagus. sih. Gue pikir ada karena ini bulan ini kita merayakan Valentine apa bla 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 bla, enggak ya? Enggak. Enggak Karena ya? mau ke in frame. Karena mau ke In Frame. Iya ya, karena gue bilang jangan pakai warna gelap jadi lo Iya. secerah Oh ini. iya, Ya. gue lupa. Tapi lo sehari-hari gini gak sih? Iya, Lo sehari-hari mau gini ya? begini. Keseharian lo untuk apa? Keluar gitu, main apa nongkrong mau begini pakai. Begini. Oh. Kalau nggak begini, jeans kaos. Oke. Simple. Pede ya lo ya. Ya mau nggak mau. Siapa juga yang maksa mau nggak mau. Kenapa lo harus Mau nggak mau, biar beda. biar beda? Oke. Jerome Kurnia. Kenapa IG lu Jerompet? Itu maksudnya terompet maksudnya? Enggak. Apa sih Jerompet tuh apa? Jadi dari dulu itu kalau nick game dari zaman warnet Ya. itu selalu Jerompret. Jerompret. Dan Jerompret itu gue punya saudara yang jauh umurnya di atas gue, dia selalu manggil gue Jerompret karena gue suka kentut. Gitu. Jadi kayak jadi dikit-dikit tuh kalau dulu kentut mungkin ada kelainan kali ya. Jadi dia panggil Jerompret. Nah, akhirnya di Perut IG lu gesi mungkin ya. Iya, akhirnya di IG tulis Jerompret dan kalau udah verified kan nggak bisa diganti. Gitu. Iya. Lu menyesal dong berarti? Enggak. Oh enggak Justru menyesal. sekarang udah diterima dengan baik. Oh itu arti dibalik akun IG lu ya. Bio-nya Papa suka singkong, Mama suka keju. Yes. Ini menggambarkan heritage genetik lo maksudnya. Betul. Nyokap lo Jerman, bokap Chinese. Iya, Surabaya. Chinese Surabaya. Makanya Kurnia ya. Kurnia. Jerome Kurnia. Lo gede di mana sih? Jakarta. Dari lahir? Dari lahir Oh, dari Jakarta. Jakarta terus. Terus dibesarkan dengan nama Jerome tuh susah gak sih? Orang manggil lo apa sih? Susah. Jerome, Jeromi. Kalau dulu awal-awal orang susah. Heeh. Manggilnya bule kan kalau dulu le gitu. Tapi makin kesini makin banyak orang yang campuran. Jadi manggilnya Jerome, Jer. Jer. Kalau sekarang susah karena ada Jerome Pauline. Nih ya, gua pertama kali nge-tweet soal pidato FFI dia yang ketek Jerome Pauline karena gua follow dua-duanya jadi Jerome Kurnia. Sadar gitu main tap aja gitu. Jerome Pauline terus orang kok salah tag itu Jerome Pauline. Oh iya. Beda kalau dia lebih pintar. Iya, kalau lo lebih Lebih nggak ranking. keren. Oke dong, kalau lo lebih ganteng. Kalau lo lebih stylish, gua nggak yakin Jerome Pauline mau bergaya seperti ini. Ya nggak perlu dia mungkin. Nggak perlu, iya benar, nggak perlu juga sih, dia udah cukup secure dengan kepintarannya ya. Seksinya di otak. Ezik, sapioseksual. Sapioseksual. Jadi Jerome nyokap lo Jerman, bokap lo Indonesia, tapi gue baca-baca lo selain bahasa Jerman lo juga bisa bahasa Spanyol. Bener gak sih? Itu miskonsepsi. Miskonsepsi gimana? Coba jelasin. Jadi waktu itu pernah syuting satu film dan film itu ceritanya karakter gue setengah Spanyol. Nice. Dan Ini film yang mana ya? ada senior namanya. Oh tahu. Klik film. Iya tahu senior. Indra Kobut. Iya. Dan di situ ada beberapa scene gue ngomong pakai bahasa Spanyol. Yang lo pelajarin khusus buat film itu. Yes, dan mungkin ya karena
media ya. Iya. Jadi dia dibilang bisa bahasa Spanyol gitu. Sebenarnya enggak. Jadi nggak bisa. Tapi kalau Jerman lancar. Jerman lancar. Coba sapa dulu para penonton Inframe pakai bahasa Jerman. Karena penonton kita banyak banget kan yang di Jerman. Yoi, gila ini teman-teman ya Ernest Holick Berlin, Ernest Holick Kita sapa dulu kali ya. sapa dulu coba silakan. Halo Freunde in Deutschland, willkommen bei Inframe. Woi, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Mas. Saya berasumsi itu dia bener. Dia ngaco. Nggak Dia ada yang ngaco tahu. juga kita nggak tahu. Nggak ada yang Dia tahu. juga kita nggak tahu. Tapi nyokap tuh di sana ya? Nyokap di Austria. Oh di Austria, bukan di Jerman, di Austria. Di Austria Which dia. is nempel kan? Nempel. Hmm. Jakarta Bandung lah. Jaraknya. Austria Jerman nempel nggak? Nempel. Jakarta Bandung nggak nempel loh. Berarti lebih dekat Jakarta Bandung nggak nempel ya? Jakarta Depok mungkin Oh, ya. Jakarta Depok. Iya, iya dong. Iya, jadi nyokap tuh dari Jerman yang bagian selatan banget. Jadi 2 jam itu udah ke Austria. Oke. Dan dia sekarang tinggal di Austria bareng sama pasangannya. Oke, lu sering nggak kesana ngunjungin nyokap? Ya, 2 tahun setahun sekali lah. Kalau nggak dia yang kesini. Oke. Ke Bali dia. Lu sendiri ya di sini? Sendiri. Dari umur berapa lu tinggal sendiri? 17. Dari 17 tahun 17. udah sendiri. Wow. 17. Tapi juga By choice? by choice. By choice. By choice. Tapi Bukan juga karena terpaksa. enggak. Tapi juga dengan bantuan keluarga gitu. Maksudnya sanak family gitu. Ya, maksudnya secara finansial gitu. Oh. Maksudnya umur 17 nyokap itu ngasih sejumlah uang dan ini buat lo Hah, kuliah. Oke. Ini gue udah hitungin lo ngekos Oke. dan buat lo kuliah sampai lulus nah lo atur sendiri deh gitu. Buset, serius lo? Iya. Tapi lu umur segitu emang lu punya kemampuan mengatur keuangan beberapa tahun gitu? Ya awal ya susah. Hmm. Tapi akhirnya juga sempat kesusahan cuman gue gengsi Untuk minta duit. untuk minta Akhirnya? duit dan akhirnya ya Apa tuh? Ini bisa macam-macam nih. Coba-coba Apa gitu. jadi stripper atau apa ini? Ini kan gua nggak tahu apa ini. Adalah kerjaan Nanti aja yang off air out ya. frame. Oh, out frame, jangan in frame. Tahun berapa itu nyokap ngasih lo kepercayaan itu di saat lo umur 17 itu tahun berapa? 2012. 2012. Itu lu lulus SMA Lulus berarti. SMA. Waduh, kalau 2012 lu beli Bitcoin sih sekarang. Wah, sayang ya. Nggak usah kuliah padahal ya. Iya bener. Jadi lo tinggalnya di apa kayak ngekos atau apartemen? Ngekos yang lumayan ya maksudnya yang standar lah gitu. Iya. Bukan yang bagus kan ada tuh Iya, kosan-kosan bagus iya. tuh di deket kuliahan gue di UPH. Heeh. Banyak tuh yang bagus-bagus yang itu yang standar gitu. Jadi gue ngerasa ya cukup privilege juga dikasih fasilitas sama orang tua untuk Anak umur 17 tahun udah tinggal sendiri tuh ngapain aja ya? ya gitulah. Makannya dikit, yang bandelnya banyak. Makanya dikit. Happy dong ya? Happy. Maksudnya menyenangkan gitu bisa sebebas itu gitu. Ya? Happy. Tapi kadang kalau ngobrol sama orang mereka juga bingung. Kayak, kok lu dikasih sih? Iya. Kok lu bener. gak dicariin sih? Iya bener. Bahkan pas gue lulus kuliah, mau wisuda, gue telepon nyokap gue mau wisuda nih, mau dateng gak? Gitu. Dia datang, terus dia datang wisudanya, bawa pacarnya, bawa bunga gitu. Terus dia bisikin gue, lu ambil jurusan apa sih? Tante keren. Kayak gitu. Saking percayanya sama Jerome, udah tahu Jerome ya udah terserah lo Jerome mau ngambil apa. Kalau dia bidangnya apa? Bidang yang dia geluti bidang apa? Ibu. Entertainment atau iya? Ibu ini money spender. Enggak lah. Ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga. Tapi berarti dia benar-benar ngebebasin ya, percaya ya. Dan you end up okay, I guess. Ya. Astungkar. Will you do the same for your kids gitu umur 17? Udah lu sana umur 17, nanti lu umur 17 lulus SMA sana lu pergi sendiri urus diri lu sendiri gitu. Nih papa kasih duit kamu atur sendiri gitu. Lihat anak kali ya. Lihat anak mungkin. Tapi ya pasti akan gue bebasin sih. Bebasin ya. Karena lu merasa kebebasan itu buat lo pertama membahagiakan, kedua juga tidak membawa lo ke jalan yang Iya. salah gitu. Sampai saat ini ya. Kejalanan yang salah ya ada. Ada, Cuman tapi kan balik jadi, lagi ya. jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran. Dibanding salah-salah pas tuaan kan. Bener, yang Susah. penting kan dulu salah sekarang udah enggak. Tapi lu kuliah tuh hukum ya? Hukum. Kenapa milih hukum? Karena pada saat itu gue pas SMA itu lumayan
bodoh dalam hal-hal yang kayak Akademik. kuliah tuh bisa ini. Ada ini dan sangat luas gitu. Jadi gue mikir kayak ya udah deh yang paling aman gue ambil hukum aja. Dan bisa lari kemana-mana gitu gue pikir. Oh, biasa orang kan kalau clueless ekonomi paling aman. Benar. Dan pada saat itu gue mikir, tapi gue mau sesuatu yang unik. Makanya gue ambil hukum, karena hukum kan kita cuma bisa ambil di Indonesia. Nggak boleh di luar negeri. Oh, iya ya karena hukum kita. Kecuali lu S2-nya mau di Belanda atau Ya, segala S2 macam. gitu aman. Nah, berarti lu lulus kuliah hukum, lu kerja di hukum dulu nggak? Sempat Sempat. di law firm. Berapa lama di law firm? Kurang dari setahun. Kenapa kok nggak lama? Nggak betah. Nggak betah. Jadi tiap hari harus berurusan dengan Dokumen. dengan instansi negara gitu yang nggak usah disebut. Iya. Tapi dan gue ngerasa gue ngeliat teman-teman gue lain, mereka tuh pada wah suka banget nih gue sama Dunianya. lawyering sama ini. Gue kok kayaknya nggak bisa gitu, nggak dapet. Jadi lu merasa ketika lu mulai siaran tuh, lu siaran karena lu berhenti dulu tanpa lu tau mau ngapain, atau lu mulai siaran terus ngerasa kayaknya gue lebih enjoy siaran? Berhenti dulu. Berhenti dulu. Gue pikir gue kayak aduh gue akhirnya resign dan gue mikir gue ngapain ya. Tunggu sebentar. Ketika lu resign itu ya, selain daripada waktu yang udah lu spend nggak nyampe setahun itu, tapi lu mikir gak sih, berarti gue selama ini kuliah buat apa ya gitu gak sih? Ada Nggak, sedikit. dikit. Tapi nggak juga. Lumayan juga. kepake loh. Lumayan kepake ya? kayak Oke. sebenarnya yang gue bukan pelajarannya tapi pendewasaannya Oh. menurut gue. Oke. Pas di semester terakhir gue ngeliat anak-anak semester baru kayak wah gila gue dulu gitu ya. Oke. Kayak gitu. Terus berhenti tanpa tahu mau ngapain? Tanpa tahu mau ngapain dan nganggur kan, sempet nabung dari yang di law firm itu lah, sama kerjaan yang sampingan tadi. Terus akhirnya Apa sih? gue kayak mungkin gue S2 kali ya. Oh, oke. Dan gue sangat tertarik sama hukum udara angkasa yang di Indonesia itu masih kurang. Hukum udara Udara angkasa. angkasa. Drone, Itu ada hukumnya tuh? satelit gitu. Ada. Apa nama bahasa Inggrisnya apa sih hukum udara? Air and space law. Wih, gue baru tahu loh. Air and space law. Air and Space Law. Iya. Hukum udara dan angkasa. Hukum udara angkasa. Jadi dia mengatur rute pesawat gitu-gitu. Enggak juga. Pasti itu termasuk. Dan juga ada Batas wilayah apa batas gitu. wilayah udara tuh sampai mana sih? Indonesia setinggi apa? Ih, lucu banget. Dan kalau di luar angkasa itu hukumnya gimana? Bebas gitu. Sama kalau laut juga ada. Itu hukum laut beda lagi. Jadi sampai ya kurang lebih begitulah, sampai mana sih Indonesia tuh lautnya? Iya. Di luar angkasa ada hukum ya? Iya, ada. Berarti Star Wars nggak boleh ngebut ya? Prit! Bapak tahu salah Bapak apa? Coba saya lihat dulu surat-suratnya Pak. Bapak pikir di luar angkasa tidak ada hukum. So, lu berhenti tanpa lu tahu mau ngapain. Berhenti tanpa mau ngapain. Nganggur. Terus bisa nyangkut ke radio tuh gimana? Jadi pas gue lagi nganggur, gue udah mau pergi ke luar negeri, gue kayak bingung kan mau ngapain. Akhirnya ya mabuk-mabukan. Terus Ke acara-acara bersosial, bergaul gitu. Dan ketemu satu, Gila hidupnya ini banget. Hidupnya polos banget hidupnya asli. tapi sehat kok. Iya. Bergaul. Iyalah lu nge-gym mulu. Terus Bergaul dan akhirnya ketemu satu temen gue, dia itu temen teater gue dulu di sekolah. oke. Dan dia baru jadi penyiar I see. di salah satu radio di Jakarta. Hmm. Terus akhirnya dia kayak, lu mau siaran nggak? Gitu. Gue mikir kayak siaran, coba ya dulu ini apa casting suara. Iya. Dan akhirnya karena gue masih ada kayak 4-3 bulanan gitu, ya gue tes dulu. Dan akhirnya bosnya suka gue siaran jam malam yang nggak ada yang dengerin, jam 12 sampai jam 3. Buat training ya? Iya, buat training. Terus bosnya dengerin, bosnya suka, akhirnya langsung ditaruh di jam sore. Prime time sore. Prime time sore. Tandem biasanya tuh enggak? Sendiri. Sendiri selama 2 minggu. Oke. Dan akhirnya bosnya suka, gue ditaruh pagi. Sendiri lagi? Berdua. Oke. Nah, di situ.
Setahun gue. Emang suara lo merdu ya buat jadi penyiar? Ya bisa lumayan. Coba station ID lo, station ID masih ingat gak? Masih. Coba. You're listening to 99.9 Virgin Radio, playing you all the hits. Gue pikir pakai suara-suara yang gitu. Enggak ya suara. Karena radio Modern. anak muda ya, cewek ya, radio cewek. Enggak juga. Enggak, anak muda aja sih. Virgin tuh Virgin yang Virginnya si Richard Branson. Masih ada radionya? Udah gak ada. Udah enggak ada. Sejak gue keluar mereka udah ya gak ada. Iya. Berapa lama jadi penyiar? 1 tahun. Penyiar paginya berapa lama dalam waktu setahun itu? Ya 10 bulan, mungkin 10-11 bulan. Sangat melatih disiplin ya? Lumayan. Gua- Kurus. Kurus? Kurus. Bangun jam 4:30. Jalan kaki ke busway. Dari stasiun busway jalan kaki ke ini. Jadi rutin. Rutin banget. Senin sampai Sabtu atau Jumat? Jumat. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Terus lo siaran gitu, pulang siaran ngapain? Pulang siaran biasanya gue karena gue waktu itu tinggal di deket CP. Central Park. Di Central Park, jadi gue pulang, makan, muter-muter di Central Park. Karena gue selalu harus ngeliat sama ada resepsionis tuh, satu cantik banget. Resepsionis di Central di Park, Central Park. yang information center gitu. Terus gue kayak penasaran gitu mau ngajak ngobrol tapi kayak jangan deh. Ya setiap hari gue lewatin aja. Itu bisa ya buat jadi series ya gitu ya. Habis penyiar pulang kerja nongkrong di mall terus ngecengin resepsionis. Saya castingan. Terus. Terus ya mungkin makan. Itu gimana sih resepsionis? Udah, gitu aja. Gak berani ajak ngobrol. Nggak berani ngajak ngobrol. Penakut lumayan. Oke. Udah abis itu pulang ke apartemen, nonton, tidur, udah. Kan gaji penyiar nggak seberapa, Jar. Nggak seberapa. Terus lu kok bisa hidup sih setahun gitu? Ya karena apartemennya juga kecil. Hmm. Berapa square meter? 20. Kayaknya lo ini banget ya sama hidup lo ya. Maksudnya go with the flow aja gitu. Lo nggak dibebani sama cita-cita, mimpi harus gini, harus gitu gitu enggak ya? Nggak begitu sih. Nggak terlalu ya? Takut. Hmm. Kalau bercita-cita ntar nggak dapet malah. Jadi gue mikir kayak ya jalanin aja selama bisa makan. Bisa. Emang nggak pernah ada yang nawarin lo jadi model? Enggak. Serius lo biasanya? Paling test shoot aja gitu. Bantuin brand gue dong gitu. Tapi dulu itu sekarang kalau dulu enggak. Dulu enggak ya? Gemuk gue dulu. Oh gitu. Iya, jauh lumayan. dari ini. SMP SMA jauh banget sama sekarang, jauh. Oke, I see. Gue SMP sama sekarang beratan gue SMP. Lu SMP sama sekarang beratan lu SMP? Oke. Oke, and then what happened kok tiba-tiba bisa nyasar ke film? Dari mana runutan peristiwanya? Jadi setelah selesai dari radio, gue mulai kayak merasa yang gue rasakan di Law Firm. Gue gak happy nih dengan rutinitas ini gitu. Dan teman-teman yang lain, penyiar yang lain, mereka pada nge-MC. Betul. Buat sampingan. Kok lu enggak? Nggak suka. Nggak suka, kenapa? Gue kayak nggak ngerasa nyaman kayak membawa acara. Selamat datang. Gini. Nggak enjoy? Nggak enjoy. Udah pernah tapi? Pernah. Ya pasti kalau penyiar radio pasti dapat lah kesempatan MC lah ya. MC diajak sama temen gue, sama tandeman gue karena dia MC profesional banget. Dan gue kalau ngeliat dia kayak wah gila emang dia jago sih. Dan gue nggak bisa gitu, gue nggak mau. Dan akhirnya kayak rutinitas gue setiap hari itu aja. Weekend jalan-jalan, Senin sampai Jumat kayak begitu. Dan akhirnya gue kayak ngomong ke PD. Ya langsung ke bos. Oh, ke bos. Gue mau cabut nih. Terus akhirnya dia kayak ngapain lu mau cabut gitu. Gue mau S2 lagi gue pikir. Gue apply dan akhirnya gue dapet di Belanda. Terus gue udah nelpon nyokap gue kayak numpang bentar. Ini si Airspace itu tadi. Air and Space itu. Iya sama. Yang sebelumnya sama yang ini sama. Terus akhirnya pas gue mau cabut, gue udah say bye-bye ke teman-teman juga sama kayak sebelumnya. Dan akhirnya gue lagi jalan di mall setelah pulang siaran, tapi beda mall kali ini. Terus nggak ada resepsionis cantiknya kalau yang ini ya. Resepsionis ganteng mungkin? Nggak. Mungkin. Lagi jalan di mall, tiba-tiba ada yang manggil gue gitu kayak Romi gitu. Nah kalau orang manggil gue Romi berarti kenal gue dari kecil. Terus gue kayak, inget aku nggak gitu? Nggak inget gitu. Terus akhirnya kayak awkward dulu sesaat. awkward sedikit. Terus akhirnya dia kayak, aku dulu pernah
ngestingin kamu buat jadi ekstras. Jadi sekolah gua itu pernah. Ya ampun, lu pernah ikut casting jadi ekstra. Iya, jadi sekolah gua itu banyak bule. Jadi mereka waktu itu lagi bikin satu film. Apa gua nggak tahu, film atau FTV. Pokoknya mereka perlu ekstras bule dan mereka ke sekolah. I see. Dan gue dipanggil karena gue ikut kelompok teater. Gitu. Terus kayak dia nanya di mall, mau casting lagi nggak? Terus gue kayak nothing tulus kan. Iya. Gue juga masih ada waktu gitu. Iya. Dan akhirnya gue casting kayak, dan dia bilang kurusin dulu. Gitu. Udah mulai tuh. Olahraga lumayan lah turun. Gitu. Oke lah. Gitu. Dan akhirnya casting nggak dapet. Masih ada yang beberapa bilang kegendutan, ada gini. Dari PH ke PH, dan akhirnya gue dapet 1. Berapa lama tuh dari casting pertama sampai dapet? Lumayan cepet sih, kayak Beberapa bulan gitu. dia 2 bulan. Tapi yang gue dapet ini kayak gue nggak mau, karena ini satu Ini orang udah miskin, banyak mau. kayak gue kayak ini defeat purpose gue gitu mau iseng casting. Karena gue nyari casting, waktu itu pas gue mau cabut, gue casting itu bukan untuk nyari uang, tapi untuk mengisi jam-jam setelah siaran. Oh iya, oke. Iya kan? Karena lu belum kepikiran total ninggalin radio. Iya, ini belum, gue baru bilang mau resign. Iya, tapi masih resign kan. Iya. Terus akhirnya gue casting dapet, yang gue nggak mau itu salah satu acara TV yang dihipnotis. Aduh, untung nggak disebut. Kita tidak tahu acaranya Kan apa. ada beberapa ya. Iya, ada. Oke. Nggak mau gue akhirnya disuruh gitu kan. Terus akhirnya apa namanya si orang itu manajer gue, kok lu nggak mau, lu maunya yang kayak apa? Terus gue akhirnya bilang apa kek gitu, kayak film, FTV. Susah kalau kayak gitu mah gitu kan. Kayak kalau kamu langsung gitu, ya udah nggak apa-apa deh. Akhirnya dia carinya memang khusus yang begitu. Oke. Dan casting yang dari seminggu bisa 5-6 kali, ini jadi jarang. Karena kan jarang Lebih ya, spesifik. lebih spesifik. Udah deh, gue kayak mikir, udahlah. Dan akhirnya setelah beberapa lama gue dapat satu casting lagi. Dan di casting itu ini film, katanya, ini film nih besar nih, kamu casting ya. Terus gue nyampe tempat casting, dan orangnya bilang, kata manajer kamu fasih bahasa Belanda. Gue kayak mati gue gak bisa bahasa Belanda, gue bisa bahasa Jerman gitu. Dan akhirnya ya udah nih ada skrip nih 3 halaman, ini buat kamu hafalin, tapi ini di skripnya pakai bahasa Indonesia. Karena kamu bisa bahasa Belanda, kamu tolong translate ya. Bumi manusia. Iya, manusia. Akhirnya gue pusing, gue telepon manajer gue, kayak belum manajer pada saat itu. Iya. Agent kali. Agent. Terus kayak aku nih nggak bisa bahasa Belanda gitu. Terus dia bilang, wah maaf aku lupa. Ya udah kamu pulang aja gitu. Solusinya sungguh sederhana. Aku tidak bisa bahasa Belanda. Oh iya lupa. Ya udah pulang gitu solusinya. Terus akhirnya gue kayak, gue kayak yaudah daripada gue pulang. Akhirnya gue ngelakuin castingnya aja dengan bahasa Jerman. Dan lu bilang itu bahasa Belanda enggak? Gue nggak bilang apa-apa. Tapi lu nggak bilang itu bukan bahasa Belanda? Enggak. Lu hajar aja. Hajar aja. Gue bilang gue siap gitu. Terus akhirnya gue Jadi itu Widi bukan casting dari Bukan ya. Bukan. Dan akhirnya gue itu waktu itu asistennya casting director. Oke. Karena kan kita bukan siapa-siapa, jadi kayak lu ambil. Iya. Terus akhirnya gue casting. Jadi Robert Surhoff. Bukan. Oh bukan. Jadi karakter yang lebih minor lagi. Lebih minor. Dan gue casting, terus gue pulang ya gue nggak berharap apa-apa. Kayak udah fix. Gue kira udah fix nggak dapet. Terus 2 minggu setelah itu tiba-tiba ditelepon, gue lagi ketemu sama teman kecil gue. Teman-teman komplek yang udah lama banget nggak ketemu, dan gue kayak pengen ketemu sebelum gue cabut ke Belanda. Terus tiba-tiba gue ditelepon dan katanya, sutradaranya suka banget sama casting kamu gitu. Kamu datang lagi gitu. Mau recast karakter yang lebih besar. Robert Surhoff. Gue langsung kayak, aduh gimana ya, gue main pakai bahasa Jerman. Semua penyamaranku terbongkar.
Terus akhirnya gue dateng dan gue jujur. Kali ini sama casting director langsung. Gue bilang kayak, kemarin aku tuh... Siapa ya casternya? Oh, kalau kenapa harus disensor sih? Kan nggak perlu disensor. Iya, nggak perlu disensor. Halo, Nope, apa kabar, Pe? Kenapa, Pe? Dia nyebut nama lo aja disensor, Pe. Kalian ada masalah apa? Nggak ada masalah, Bercanda. kita suka hangout bareng. Yoi. Terus? Dan akhirnya gue jujur dan dia bilang, nggak apa-apa, nanti kita kasih lu coach. Toh dia bilang, bahasa Jerman sama bahasa Belanda itu mirip. Oke. Ya Jawa Bali lah. Nggak mirip sih. Kalau bisa. Aduh, analoginya agak aneh ya. Melayu Indonesia Ya lah. mirip lah kayak Jawa sama Bali. Itu gimana miripnya? Ya Melayu Indonesia. Iya. Gitu. Dan akhirnya ya dikasih coach Itu kayak beneran. ibaratnya, aduh sorry nggak bisa menu western, aku biasa menu Indonesia. Ya nggak apa-apa, ketoprak sama lasanya tuh mirip. Sama-sama jadi. Sama-sama jadi gizi di perut. Gizi. Terus akhirnya dijanjikan coach. Memang semua dikasih coach Belanda. Coach Belanda. Ya, semua dikasih coach Belanda. Terus belum ketemu Mas Hanung waktu itu ya? Belum. Dan kasih coach Belanda dan coachnya juga sangat baik banget. Maksudnya bagus banget dia. Gara-gara itu nggak jadi S2? Nggak jadi S2. Belum bayar tuh, apa beasiswa apa gimana? Baru bayar pendaftaran Baru aja. bayar pendaftaran. Admin. Jadi lo call off semua rencana. Call off. Terus lo bilang nyokap lo, mama aku Nggak nggak jadi. jadi, aku mau main film gitu. Apa reaksi dia? Ya dia mah selalu kayak ya udah. Yang penting Kok bisa begitu ya? Woles banget orang tua ya. Antara nyokap gue tuh bukan antara percaya atau kagak peduli sama lu sebenernya. Gue tuh kayak ngukur, ini nyokapnya santai banget, gila. Keren sih. nggak gitu dia. Dia tuh bukan tipe orang yang nggak peduli. Dia tuh suka telepon, suka nanyain kabar. Tapi dia tuh tipe orang yang kayak lu terserah. Iya. Asal lo bahagia dan nggak ngelakuin hal-hal yang nggak negatif. benar, lo jalanin aja. Gitu.